Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar ilmu psikologi yang beranggotakan Akhtar Ajhar Syarif, Dewan Davianti Pratama, Kiara Antriko Divi Ashri, Marsha Widiana, dan Vinanda Rahmanisa akan membawakan materi tentang motivasi dan emosi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu kondisi yang memberi energi pada perilaku dan mengarahkannya. Artinya, motivasi merupakan penggerak dari perilaku yang mengarahkan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Hal tersebut dialami secara subjektif sebagai keinginan sadar. Sebagian besar orang dapat memilih apakah akan bertindak berdasarkan keinginan atau tidak. Seseorang dapat memaksa diri untuk melupakan keinginannya dan dapat pula membuat diri mereka melakukan apa yang tidak ingin dilakukan. Karena pada faktanya, jauh lebih sulit untuk mengendalikan motivasi secara langsung. Ketika seseorang lapar, ia akan sulit untuk tidak menginginkan makanan. Begitupun saat kepanasan dan haus. Mau tak mau, hal yang diinginkan adalah angin sejuk atau minuman dingin. Pilihan sadar tampaknya menjadi konsekuensi, bukan penyebab dari keadaan motivasi seseorang. Lalu, apa penyebab motivasi? Penyebab motivasi berkisar dari peristiwa fisiologis di dalam otak dan tubuh hingga budaya kita dan interaksi sosial dengan individu lain yang ada di sekitar kita. Motivasi tercipta dari proses interaksi kondisi internal dalam diri seseorang dan tujuan eksternal yang menjadi penyebab seseorang melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini, motivasi berarti dasar kuat dari segala usaha atau tindakan yang dilakukan secara konsisten untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar motivasi dasar seperti makan, minum, dan seks muncul dari proses biologis dan hal tersebut mengungkapkan prinsip-prinsip umum tentang bagaimana motivasi dan penghargaan bekerja untuk memberikan arah pada perilaku. Jenis teori motivasi. Untuk motivasi dasar seperti lapar, haus, dan seks, psikolog membedakan motivasi menjadi dua jenis teori dengan perbedaan yang menyangkut dari mana motivasi berasal, apa penyebabnya, dan bagaimana motivasi itu mengendalikan perilaku. Yang pertama, teori motivasi intrinsik, yang menekankan peran faktor internal dalam motivasi. Motivasi sebagai determinan penggerak perilaku yang datang dari dalam diri individu sendiri, seperti harapan dan cita-cita seseorang. Beberapa dorongan internal, seperti yang berhubungan dengan rasa lapar atau haus, dikatakan sebagai cerminan kebutuhan fisiologis dasar. Sedangkan, untuk motivasi seperti seks atau agresi, faktor pendorong tampaknya kurang terikat dengan kebutuhan fisiologis secara mutlak. Namun, agresi dan seks dikatakan memiliki aspek pendorong seperti keadaan hormonal, dan seringkali agresi dan seks ini tampak penting karena berevolusi untuk memenuhi kebutuhan dasar leluhur. Kemudian, teori yang kedua ada teori motivasi ekstrinsik, yang menekankan peran faktor eksternal atau objek keinginan. Motivasi eksternal adalah motivasi yang determinan penggerak perilakunya datang dari luar diri individu. Contohnya seperti pujian dari orang lain, dorongan orang lain, ataupun sesuatu yang ada pada objek motivasi. Makanan, minuman, seks, hubungan dengan orang lain, harga diri, uang, dan imbalan kesuksesan semuanya adalah insentif. Insentif adalah objek motivasi, insentif juga berfungsi sebagai imbalan. Selanjutnya adalah motivasi intensif dan hadiah atau intensive motivation and reward. Beberapa intensif adalah penguat utama, yang berarti bahwa intensif mampu bertindak sebagai penghargaan secara independen. Misalnya, rasa manis atau sensasi seksual mungkin menyenangkan saat pertama kali dialami. Intensif adalah penguat sekunder, yang berarti bahwa mereka telah mendapatkan status mereka sebagai hadiah, setidaknya sebagian melalui belajar tentang hubungan mereka dengan peristiwa lain. Misalnya, uang atau nilai bagus bisa menjadi intensif yang efektif berdasarkan pengalaman budaya seseorang. Untuk hewan, sebuah stimulus terkondisi yang telah dipasangkan dengan makanan dapat berfungsi sebagai hadiah yang efektif. Dalam setiap kasus, belajar adalah penting untuk pembentukan penguat sekunder. Meskipun kurang penting, pembelajaran bahkan dapat berperan dalam memodulasi efektivitas beberapa penguat utama. Misalnya, seseorang mungkin lapar ketika ia lahir, tetapi ia tidak dilahirkan dengan gagasan tentang makanannya yang sekarang menjadi favoritnya.
Menurut Toates tahun 1986, teori intensif motivasi fokus terutama pada hubungan belajar dan pengalaman untuk mengendalikan motivasi. Teori dorongan dan intensif memberikan perspektif yang berbeda tentang pengendalian motivasi, diakui secara luas bahwa kedua jenis proses ada untuk hampir setiap jenis motivasi. Lalu pada pembahasan selanjutnya, kita akan beralih kepada emotion. Emosi adalah perasaan atau pengaruh yang dapat melibatkan rangsangan fisiologis, seperti detak jantung yang cepat, pengalaman sadar, atau seperti berpikir tentang jatuh cinta dengan seseorang, dan ekspresi perilaku atau seperti senyum atau meringis. Emosi sangat penting bagi pengalaman manusia dan pertemuan sosial yang sukses sehingga psikolog menganggap mereka yang tampaknya tidak memiliki emosi sebagai individu yang tidak manusiawi. Emosi dan motivasi sangat berkaitan. Emosi dapat mengaktifkan dan mengarahkan perilaku dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh motivasi dasar. Terlepas dari kesamaannya, perlu membedakan antara motivasi dan emosi. Perbedaan tersebut diantaranya bahwa emosi biasanya dipicu dari luar, sedangkan motivasi lebih sering diaktifkan dari dalam. Komponen emosi. Emosi merupakan suatu hal yang kompleks. Banyak komponen yang menyebabkan seseorang siap untuk berbuat suatu hal. Menurut Frege dan Lazarus, terdapat 6 komponen, diantaranya 1. Cognitive appraisal atau penilaian kognitif. Penilaian ini merupakan komponen pertama di dalam emosi yang mampu memicu serangkaian respons dan mewakili tahapan komponen emosi selanjutnya. Menurut Schachter and Singer, seseorang dapat terbawa ke dalam keadaan umum dari gairah otonom, yang kualitas emosinya dapat ditentukan semata-mata oleh penilaian mereka terhadap situasi tersebut. Hal ini disebut dengan two-factor theory. Urutannya yaitu stimulus, general physiological arousal, cognitive appraisal of arousal, dan subjective experience of the emotion. Namun, selain itu terdapat 2 classic theory of emotions yang menunjukkan hubungan yang berbeda antara komponen-komponen emosi lainnya, yaitu yang pertama menurut James Lange Theory, di mana urutannya yaitu stimulus, physiological arousal specific to an emotion, dan subjective experience of the emotion. Dan yang kedua menurut facial feedback hypothesis, di mana urutannya adalah stimulus, facial expressions, dan subjective experience of the emotion. Yang kedua ada subjective experience atau pengalaman subjektif. Merupakan tahapan yang seringkali dapat disadari dengan adanya keadaan afektif atau sebuah perasaan yang terbawa oleh emosi. Pengalaman subjektif dari emosi mampu memandu individu dalam kehidupannya. Contohnya seperti dalam berperilaku, mengambil keputusan, dan penilaian. Selain itu, pengalaman subjektif juga mampu mengarahkan memori, pembelajaran, serta penilaian terhadap risiko. Yang ketiga, thought and action tendencies atau kecenderungan berpikir dan bertindak. Merupakan suatu dorongan untuk berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Ketika ada sesuatu yang mampu memicu kita untuk melakukan sesuatu, maka akan ada tindakan yang akan kita lakukan untuk merespon hal pemicu tersebut. Yang keempat, ada internal bodily changes atau reaksi internal tubuh. Reaksi ini meliputi reaksi sistem saraf otonom yang dapat mengontrol jantung dan otot polos lainnya. Yang kelima, ada facial expression atau ekspresi wajah. Merupakan tindakan dari otot yang mampu menggerakkan landmark wajah dengan cara tertentu. Sebagai contoh, ketika kita takut, maka alis kita akan mengkerut, mata kita akan berbinar, bibir pun bisa dapat berubah menjadi pucat, dan sebagainya. 6. Response to emotion atau tanggapan terhadap emosi. Merupakan bagaimana cara seseorang untuk bereaksi atau mengatasi suatu situasi dan emosi yang sedang dihadapi. Pandangan terhadap emosi sebagai sesuatu yang kompleks terkadang membuat orang-orang menyamakan antara emosi dan mood atau suasana hati. Padahal emosi dan mood merupakan sesuatu hal yang sangat berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.